forum ini mengangkat tema soal vaksinasi, karena bagaimanapun pembahasan pada hari-hari ini, bahkan di tahun ini itu adalah vaksinasi, dan dengan judul Endgame ini juga ibaratnya itu tuh sejauh mana vaksinasi ini kemudian bisa menyelesaikan atau menangani pandemi di Indonesia yang sudah berlangsung lebih dari setahun ini, karena kita ketahui bersama bagaimana kompleksitas dari program vaksinasi ini, kemudian juga seberapa besar jumlah penduduk yang harus divaksin, sementara di sisi yang lain itu juga kita juga ada keterbatasan pasokan dari vaksin. Jadi memang akan lebih komprehensif, lebih afdol, lebih mendalam kalau kemudian kita bisa mendengarkan langsung penjelasan dari Pak Menteri. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam, selamat malam. Iya, sehat selalu Pak. Puasanya lancar ya Pak ya? Lancar, alhamdulillah, sehat selalu. Pak Menteri, pertanyaan pertama dari saya Pak Menteri, pada pekan ini itu sudah tembus ya Pak 10 juta dosis vaksin yang disuntikan. Nah, kita ingin tahu sebenarnya sejauh mana sebenarnya progres dari vaksinasi ini di lapangan untuk kemudian bisa segera mencapai target vaksinasi sekitar 180 juta penduduk Indonesia, mungkin hingga akhir tahun ini berapa, atau bahkan sampai ke tahun depan itu akan seperti apa? Silahkan Pak Menteri. Jadi saya senang juga dengarnya angkanya 10 juta sudah tembus. Itu 10 juta suntikan ya yang Mas Jura 10 juta. Iya, 10 juta kan Pak Menteri ya. 10 juta suntikan itu dicapai Jumat minggu ini, minggunya lalu lagi. Per hari ini udah 16 juta Pak. Wah, jadi 16 juta suntikan. Jadi emang kita alhamdulillah suntiknya bisa cepat, karena kemarin sempat nyentuh 500.000 per hari. Jadi seminggu itu bisa hampir 3 juta ya kita suntikan. Dan itu menaruh kita di posisi nomor 4 dunia dari negara-negara yang tidak punya vaksin. Karena masalah utama vaksinasi ini bukan kecepatan vaksinasinya atau kemampuan vaksinasinya, lebih terhadap jumlah vaksin yang kita miliki berapa. Jadi kalau kita punya kecepatan vaksinasi seperti Indonesia sekarang 500.000 per hari, tapi vaksinnya cuma punya 1 juta, ya susah, kita kan 2 hari habis gitu kan. Yang lainnya rakyat kan marah, jadi otomatis harus dipelanin nyuntiknya. Ya, itu isu yang dihadapi semua negara yang tidak bisa memproduksi vaksin sendiri. Ya, hanya 5 negara di dunia, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Cina, dan India yang bisa memproduksi sendiri, sehingga kalau kita lihat mereka semuanya di papan atas. Indonesia sendiri dari target 181,5 juta orang kita mau suntik 2 kali dosis, jadi 363 juta. Sebenarnya dengan rate rata-rata 1 juta bisa, dan kemampuan kita ada untuk bisa 1 juta per hari. Masalahnya adalah distribusi vaksinnya, ketersediaan vaksinnya. Kita sampai bulan Juni, kalau sesuai jadwal ya, kalau sesuai jadwal mungkin sekitar 90 juta deh yang kita bisa terima. Tapi kenyataannya kan baru berjalan Januari, Februari, Maret udah ada gangguan. Yang supply dari India ya, yang AstraZeneca terganggu. Dan sekarang juga jadi semua negara jadi saling kunci. Karena India tidak mau ekspor, sekarang Eropa sama Amerika mengunci bahan baku yang ke India. Jadi terjadi kompleksitasnya sangat tinggi di suplai vaksin dunia. Nah ini yang kemudian membuat kita menurunkan lah laju penyuntikan kita yang tadi udah 500.000, sekarang kita turunkan sekitar 300.000-an sambil menunggu kepastian dari suplai vaksin ini. Nah kita beruntung vaksinnya ada 4, jadi ada Sinovac dari Cina, negaranya juga berbeda, AstraZeneca dari Inggris, Novavax itu perusahaan Kanada Amerika, sama si BioNTech Pfizer itu perusahaan dari Jerman, startup-nya yang kemudian bekerja sama dengan Pfizer. Sehingga kalau satu negara tutup, kita masih punya negara yang lain. Bayangkan kalau satu negara vaksinnya cuma 2, kebanyakan di Eropa tuh AstraZeneca Pfizer, gitu ya. Kalau satu hilang atau tertunda kan 50% dari availability-nya terganggu. Nah itu sekarang problem negara-negara di seluruh dunia adalah ketersediaan vaksinnya, Mas Yura. Ya, berarti sebenarnya isu yang terbesar itu bukan soal berbicara sampai seberapa cepat target 1 juta per hari itu Pak ya, tapi lebih ketersediaan vaksin.
Nah, ini kita kepengen lebih jauh terkait pasokan vaksin ini, Pak. Tadi sempat disebut oleh Pak Menteri gimana terganggu yang AstraZeneca. Sekarang ini untuk planning ke depan itu akan ada rencana substitusinya atau seperti apa, Pak? Atau tiga vaksin yang lainnya ini pun juga ada tarik ulur atau bermasalah juga, bagaimana, Pak? Jadi kita kan ada 5 sumber sebenarnya, ya. Sumber yang pertama yang paling besar itu Sinovac dari Cina, ya. Rencananya kita 125 jutaan lah dari mereka. Kemudian sumber kedua AstraZeneca yang bilateral, jadi langsung dengan AstraZeneca-nya. Itu sekitar 50 jutaan. Kemudian kita berharap ada AstraZeneca yang multilateral. Ini yang gratis berasal dari Gavi WHO. Ini bisa dapat 100 jutaan. Jadi jenisnya sama AstraZeneca, cuma sumbernya berbeda, gitu ya. Yang keempat, kita ada Novavax dari Kanada, Amerika ya. Ini 50 jutaan. Dan Pfizer itu dari Amerika, itu juga 50 jutaan. Ya. Nah, memang unfortunately itu AstraZeneca kan paling besar sekarang kan jadinya kan. Ada yang 100 jutaan yang gratis, ada 50 jutaan yang bilateral. Nah, ini terganggu mereka tuh. Memang kalau yang bilateral tuh jadwalnya masih lebih banyak di Juni ya. Yang gratis ini tapi masuk sudah Mei kan. Mei April harusnya dia masuk 11 juta. Yang masuk cuma 1 juta. Jadi kita di April nih yang paling kritis karena hilang 10 juta supply. Dari targetnya kita kan biasanya 15, kita rencana awal tuh Maret 15 juta, April 15 juta ketersediaannya. Jadi kalau dibagi 30 hari kan pas 500 ribu. Ya, 500 ribu per hari, kali 30 hari, 15 juta, itu pace atau laju penyuntikan yang sudah pas dengan kondisi supply yang 15 juta. Nah kalau supply-nya sekarang cuma 5 juta, 10 hari habis. Yeah. Masa kita nggak mau nyuntik nilainya kan? Marah semua orang-orang. Nah itu yang mesti jaga. Jadi ada gangguan, supply kita terganggu. Iya, saya juga membaca statement Pak Budi itu di media bagaimana sekarang Pak Budi rada deg-degan gitu ya dengan kondisi pasokan vaksin. Cuman untuk kemudian di April ini seperti itu cuman ada 5 juta. Untuk bulan-bulan ke depan itu apakah ada negosiasi baru Pak Budi atau juga yang dari Sinovac gimana? Apakah juga akan ada gelombang berikutnya akan masuk lagi? Jadi memang yang pertama kita negosiasi yang udah ada dong. Jadi udah janji karena yang AstraZeneca itu begitu yang multilateral terganggu, yang bilateralnya juga terganggu. Jadi kita kenanya 2 kali nih. Ya. Yang tadinya mereka janji 50 juta setahun, sekarang mereka mundur. Hanya bisa 20 juta di tahun ini, 30 jutanya di tahun berikutnya. Nah itu kan jadi bikin kita susah kan dari rencana vaksinasinya. Jadi strategi kita pertama adalah kita negosiasi balik loh. Ini janjinya dulu segini, kenapa kok bisa berubah? Ya, itu yang kita lakukan. Yang kedua, memang kita melihat ada vaksin Cina kan yang konsisten. Walaupun Cina begitu melihat Amerika, India bereaksi seperti itu, sekarang mereka juga jadi pikir 2 kali kan, karena mereka juga lagi kencang-kencangnya vaksinasi kan di negaranya. Buat teman-teman ketahui, dari 5 negara itu, Amerika produksi vaksin di dalam negeri nggak boleh keluar. Inggris produksi vaksin dalam negeri tidak boleh keluar. Jadi waktu India kita di challenge, loh kamu kenapa berhenti ekspor? Dia bilang, loh itu Inggris sama Amerika nggak ekspor kok nggak diapa-apain. Nah kita susah juga jadinya. Tapi begitu India melakukan itu, Cina kan jadi ada kemungkinan bisa begitu kan. Ini kan penuh ketidakpastian. Jadi khawatir juga kita. Ya. Jadi strategi kita yang kedua, kalau yang pertama itu menagih agar jadwalnya dikembalikan ke jadwal awal. Strategi kedua adalah untuk yang ada existing, kita negosiasi untuk memastikan jangan berubah jadwalnya. Karena sekarang jadi perkembangannya jadi dinamis sekali. Oh India boleh begitu, kita begini juga. Kita nggak ekspor juga, Amerika juga sana nggak ekspor. Nah, jadi itu dinamika geopolitiknya vaksin itu jadi kental sekali. Nah, kita mencoba mengamankan itu untuk yang nomor 2. Nah, strategi yang ketiga, kita udah mulai dengan vaksin gotong royong yang diberikan gratis ke karyawan, tapi atas nama perusahaan. Nah, sekarang kita dorong nih teman-teman di BUMN dan Kadin yang ada di depan untuk vaksin gotong royong ini kita dorong, kita bantu.
apa masalahnya itu supaya bisa lebih cepat. Ya, walaupun ini sebenarnya bukan program vaksin pemerintah ya. Tapi kita juga kalau mereka bisa masuk, seenggaknya kan suplai vaksinnya ada lagi yang baru gitu. Dan strategi yang keempat, ya kita ingin memastikan bisa ada nggak tambahan. Sekarang tambahannya mungkin kan cuma India udah tutup, tinggal Cina, Rusia sudah lagi memulai, itu sudah lagi pendekatan juga dengan vaksin gotong royong, dan Amerika saya dengar mereka kalau mempercepat bisa selesai, mereka kemungkinan lepas di semester kedua. Ya mungkin agak mundur, tapi mungkin masih bisa dapat dari Amerika di semester kedua. Jadi sangat dinamis ya. Nah, kalau untuk program vaksin pemerintah kan sudah kita confirm 4 ya. 4. Jadi apapun merek vaksin yang nanti masuk itu masuk kategori vaksin gotong royong. Dan vaksin gotong royong itu yang di depan adalah Bio Farma dan Kadin. Ya, jadi setahu saya mereka sedang dalam proses untuk negosiasi dengan Bio Farma dan Kadin. Prinsipnya di mata kami, ya selama itu ada di listnya WHO dan itu juga disetujui oleh BPOM, kita pasti setuju. Ya nggak sampai 2 hari harusnya kita langsung setuju. Nah, kemudian mengenai jumlah dan harga yang juga kita harus setujui, itu saya udah bilang ke Kementerian BUMN dan Kadin, kalau mereka berdua udah setuju jumlahnya berapa, harganya berapa, 2 hari saya keluarin keputusan menterinya untuk menyetujui harga dan jumlah yang mereka sudah setuju. Karena itu kan benar-benar business to business dan uangnya tidak memakai uang negara. Jadi saya hanya sebagai regulator memberikan persetujuan aja. Apa sih Pak problem sehingga kemudian vaksin gotong royong ini belum mulai start? Ini itu mungkin lebih pas karena saya kan tidak terupdate terus mengenai vaksin gotong royong karena memang BUMN dan Kadin yang di depannya. Saya terupdate kadang-kadang diupdate. Tapi dugaan saya karena memang suplai vaksin di seluruh dunia lagi ketat, pasti mereka menghadapi masalah yang sama. Aku rasa sih mereka menghadapi masalah yang sama. Sejauh mana negosiasinya, harganya di harga berapa, lebih tepat ke teman-teman di BUMN dan Kadin yang mungkin lebih paham statusnya sampai mana. Ya, Pak Budi, selain soal pasokan vaksin di program vaksinasi kita ini kan terbagi atas 6 kelompok prioritas ya Pak ya, dan atau 6 tahapan lah begitu. Nah, sekarang kan di tahapan kedua ya, pekerja publik dan lansia. Tapi dengan ngelihat kemudian keterbatasan vaksin ini, orang-orang itu tuh menjadi bertanya-tanya kapan saya divaksin gitu kan, kayak rebutan untuk kemudian bisa divaksin lagi. Nah ini gimana Pak perencanaan, dan padahal di kelompok yang pertama aja dan yang kedua ini kan juga masih terus berjalan ya program vaksinasinya. Apakah kemudian timeline-nya akan berubah, apa mundur, apa gimana? Jadi vaksin itu dibagi berbasis resiko, ya. Bukan berbasis sebenarnya bayar pajaknya besar mana, gitu, atau kerjanya di mana, atau sukunya apa, agama apa, atau partai politik apa, enggak, berbasis resiko. Di seluruh dunia sebenarnya sama, resiko paling besar adalah tenaga kesehatan, karena dia setiap hari kan terekspos terhadap vaksin dosis tinggi. Risiko kedua sebenarnya lansia. Karena kenapa? Karena mereka kalau kena kemungkinan matinya besar, ya hampir 4 kali atau 5 kali lipat. Datanya saya bisa share nanti ke Mas Yura. Ya. Dan masuk rumah sakit juga begitu ya, hampir 3 atau 4 kali lipat. Kalau yang masuk di bawah 60 sama di atas 60, itu yang di atas 60 wafatnya besar sekali. Ya seingat saya tuh kalau yang masuk orang-orang non lansia ya di bawah 110 lah. Tapi kalau yang masuk lansia itu 1 dari 3 itu wafat kalau dia masuk ke rumah sakitnya, sehingga harus dikasih yang lansia dulu. Nah memang di tahapan kita sejak awal waktu saya masuk, lansia ini udah digabung dengan petugas publik. Akibatnya ada terjadi penggabungan ini dari 2 segmen ini. Dan kenyataannya petugas publik yang ya pasti kalah lansia. Mereka kan nggak bisa lobby, nggak bisa datang, kalah gesit sama yang muda-muda, sama wartawan atau sama atlet, sama pemandu pariwisata pasti kalah kan mereka. Akibatnya ya agak terlambat ini, baru sekitar berapa ya? Mungkin sekarang ya di bawah 10% lah dari targetnya kita ya, yang kita mau kejar. Sedangkan petugas publiknya udah 30%-an lebih, hampir 40%. Nah itu yang saya menghimbau, kemana-mana sekarang saya menghimbau, yuk kita lindungi dulu orang tua kita, mertua kita, yang memang
kemungkinan wafatnya tinggi sekali. Sekarang mereka kalah cepat dengan yang masuk di kategori petugas publik. Nah, padahal mereka yang paling parah. Dan otomatis kalau ada keterbatasan vaksinasi itu perlu didorong ke mereka. Apalagi kan sekarang dekat Lebaran. Orang Lebaran itu semua ingin menyenangkan orang tua datang. Sebenarnya mereka memberikan resiko terpapar yang sangat tinggi dan sangat membahayakan orang tua. Karena begitu kena, mereka punya chance-nya untuk wafat 1 dari 3. Dibandingkan dengan lain 1/10. Dia kalau yang muda, Pak saya mau divaksin gini-gini. Ya aduh sabar. Ini datanya kita ya. Kan Indonesia 2%-an, 2,5% fatality rate-nya. Kalau yang muda, itu 0,00 sekian. Jadi yuk kita berikan kesempatan, kita lindungi orang yang lebih lemah dari kita. Itu himbauan saya buat teman-teman. Ya. Pak Menteri, berarti kemudian untuk yang kelompok yang ketiga atau tahapan yang ketiga itu kan kalau saya tidak salah kan Juli itu Pak. Juli itu tetap Juli. akan kita itu insya Allah masih sampai sekarang on kita belum merubah walaupun ada dinamika ini, jadi kita jagain itu di Juli. Di Juli. Mudah-mudahan dengan kalau pasokan vaksinnya sudah normal lagi di bulan depan barangkali itu bisa sesuai dengan jadwalnya Pak ya. Satu lagi saya mau titip, teman-teman kan nanya, Pak nanti saya divaksin supaya bisa kerja. Aku bilang ya teman-teman, vaksin itu nggak membuat kita kebal. Vaksin itu hanya melatih imunitas kita supaya lebih tinggi. Kita masih bisa ketularan nggak? Masih, aku bilang. Ya. Malah aku lurusin dulu. Vaksin itu baru efektif imunitasnya 28 hari sesudah suntik kedua. Itu jelas ya. Jadi kemudian jangan suntik pertama udah langsung merasa paling hebat sedunia. Even sesudah suntik kedua, 28 hari sesudah suntik kedua, kita masih bisa tertular. Cuma vaksin itu, karena daya tahan tubuh kita kuat, antibodinya, dia bisa melawan virusnya dengan lebih cepat. Jadi insya Allah nggak usah masuk rumah sakit, insya Allah kita lebih cepat sembuh. Ya. Tapi bukan membuat kita kebal, dan yang paling bahaya, kita masih bisa menularkan. Ya. Satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Selain soal vaksin kan ke depan ada beberapa momen yang mungkin juga cukup rawan gitu ya, kayak semacam Lebaran, kemudian juga nanti ada liburan sekolahan, kemudian juga ada rencana tahun baru, katanya juga sekolah tatap muka juga mulai dijalankan. Nah, Pak Budi sebagai Menteri Kesehatan melihat momen-momen yang mungkin krusial, kemudian juga terkait pemulihan ekonomi, orang berbicara soal aktivitas ekonomi, itu gimana Pak dari menurut Pak Budi? Saya bilang teman-temannya, ekonomi tidak akan pulih kalau kesehatannya masih begini. Ya, jadi kalau pengen buru-buru, itu kejadian kayak di Eropa. Eropa kan naik lagi, tinggi sekali, dan itu capek. Sekarang kita trennya udah bagus. Pesan saya, tetap waspada, jangan jumawa, karena kita nggak tahu ini perkembangannya seperti apa. Seluruh dunia sekarang naik lagi. Ya, kita kebetulan masih turun. Tapi kan kemarin libur Paskah tuh 2 minggu yang lalu. Kita akan lihat nih, ujiannya adalah akhir minggu ini, awal minggu depan. Kalau itu naik, teman-teman, dan itu membuktikan bahwa memang kita kemarin terlalu terburu-buru di Paskah. Saya lihat sekarang jalan udah ramai. Iya. Ya, nah, disiplin protokol kesehatan ini, itu bahaya. Ya. India tuh naik lagi karena ada upacara keagamaan besar. Dan mereka merasa udah turun, kemudian mereka lalai. Dan akhirnya capek lagi, karena mesti di lockdown lagi, segala macam, capek. Jadi buat saya lebih baik, PPKM Mikro kan udah terbukti jalan. Kita ikuti aja protokol itu. Hati-hati, jaga diri, tetap yang WFA berapa banyak, ini berapa banyak. Sampai ini benar-benar terkontrol, kemudian gradually baru kita longgarkan. Jangan buru-buru, teman-teman. Nanti kita capek sendiri. Ya, jadi Lebaran, stay at home. Gitu ya, telepon-teleponan, zoom-zooman kan bisa. Terima kasih loh Mas. Tadi yang pasti yang kita perlu tahu bahwa kondisi sekarang itu ibaratnya belum end game begitu ya, baru setengah jalan dengan berbagai tantangan yang masih ada, baik dari pasokan vaksin, kemudian juga kita juga tetap harus menjaga prokesnya, PPKM mikronya tetap akan dijalankan. Terima kasih banyak Pak Menteri atas waktunya. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa berdiskusi lagi dengan kondisi yang tentunya progresnya akan jauh lebih baik lagi. Selamat malam Pak Menteri.